Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa du'aul mu'minina rahimakumullah. Ya an Ali radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت بشعبك يوم الجمعة أنصتا والإمام يطوف فقد أنصتوا واشفعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واشفعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa huma a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di hari yang mulia, di tempat yang mulia, dan di bulan yang mulia, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang sangat sederhana, melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. InsyaAllah ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, jikalau kita bisa melakukan yang sedemikian, insyaallah kita akan dijadikan oleh Allah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung minat dunia hatta akhirah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ada 4 sebab di mana 4 sebab itu menjadi kuat kita dimasukkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abi Ayyub Al-Ansari. Ruya an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, ruya diriwayatake an Abi Ayyub saking sahabat Abi Ayyub radhiyallahu anhu satemene sahabat Abi Ayyub qala iku dawuh sinten Abu Ayyub, dawune inna rajulan, satemene wong lanang sa'ala iku takon sapa wong lanang lin Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Gusti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu itu banyak dengan sahabat, maka para sahabat itu berkata, berkata sahabat, malahu ma utawi apa lahu kaduli rajul, malahu utawi apa lahu kaduli rajul. Artinya kalau dengan bahasa kita, para sahabat itu berkata apa saja yang dikatakan seorang laki-laki itu kepada Rasulullah. Seorang laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, ahbirni, kasih kabar kepadaku, diamalin dengan satu amal, yadkhuluni, di mana amal itu bisa memasukkanku al-jannata, ke surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ta'budullaha, menyembahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan sekali-sekali engkau menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Ini pertama yang disampaikan oleh baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana salah satu sahabat itu bertanya, kalau mau masuk surga kasih amal aku ya Rasulullah. Amalan pertama kata Rasulullah, ta'budullaha, nyembah sira Allah ing Gusti Allah Ta'ala, wala tusriku, dan ojo nyebutake sapa sira bihi kalawan Allah Ta'ala syai'an ing suci-suci. Ta'budullaha wala tusriku bihi syai'an, itu adalah penerapan tauhid, yakni la ilaha illallah,
yang artinya tiada Tuhan yang hak disembah illallahu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah masyhur. Rasulullah bersabda, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunjuni swarga, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dipastikan tidak akan masuk surga. Boleh kita itu bermasyarakat, bertetangga dengan non-muslim, tapi jangan punya anggapan bahwasannya surga itu milik manusia semua. Surga itu adalah milik orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik apapun non-Islam, tapi tidak pernah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita jangan terpancing, karena saat ini ada orang besar dari non-Islam itu datang ke kita dengan alasan seperti itu, menunjukkan bahwasannya agama itu sama. Tapi kita punya landasan, inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu agama Islam, yakni agama kita yang dibawa oleh baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, katakan dengan Nabi, wa tuqimus salata, dan didengaki sapa sira kabeh as-salata ing salat. Dirikanlah salat. Salat, mendirikan salat itu adalah melaksanakan salat pada waktunya yang diiringi syarat dan rukunnya salat. Seiring firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Innas salata sak temeni sembayang kanat iku ono apa sembayang 'alal mu'minina ing atasi wong-wong iman. Kitaban iku difarduake wa mawqutan lan ditentuake waktune. Oleh karena itu, bagi kita orang-orang yang beriman harus paham betul syarat hukumnya salat. Kalau ada orang tidak paham dengan syarat rukunnya salat, hampir dipastikan salatnya orang tersebut tidak akan mencapai kesempurnaan. Salat ini penting, ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Jika salat kita baik, maka salat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala amal ibadah kita. Tapi sebaliknya, kalau salat kita itu tidak baik, maka salat itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditolak pula segala amal ibadah kita. Jadi salat itu adalah sebuah imam bagi sebuah amal-amal kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka salata muta'ammidan fahuwa kafarah. Man sapa wonge taraka iku ninggal sapa man as-salata ing salat muta'ammidan hale sengaja, fahuwa moko utawi man kafara iku kufur sapa man. Artinya orang yang tidak meninggalkan sholat secara sengaja, maka ia dianggap oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kafir. Kafaroh di sini banyak ulama menafsirkan dua hal: kufur nikmat, dan yang pertama kufur iman. Oleh karena itu para ulama fikih, jikalau kita itu meninggalkan sholat terus di hatinya tidak merasa berdosa, maka orang tersebut kafaroh jiharon,
kufur secara terang-terangan. Tapi kalau orang tersebut itu meninggalkan sholat, di dalam hatinya merasa dirinya itu berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut digolongkan kufrun ala nikmatillah, kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak sampai keluar dari Islam. Karena murtad itu diantara salah satunya sebab menjadi murtad itu perkara yang wajib tidak dianggap wajib. Itu memurtadkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga yakni waktu zakat dan ngetaati sebuah sirah zakat dan zakat. Artinya kita yang ketiga dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengeluarkan zakat. Zakat itu banyak, masyarakat muslimin sedang jemaah rahimakumullah. Ada zakat nadain, emas dan perak. Ada zakat an-mawazi, yakni zakat ternak. Ada zakat as-samarat, tanan-tananan. Ada zakat as-simar, buah-buahan. Ada zakat ad-diyar, yakni zakat perdagangan. Yang jelas zakat itu harus dikeluarkan kalau kita ingin dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat itu sedikit, masyarakat muslimin. Andaikan kalau punya uang 1 juta, zakatnya cuma 25.000. Cuma kalau karena saya tidak bahas zakat lainnya, saya mau zakat emas. Zakat emas itu karena kalau di kota hanya itu yang kita punya. Gak mungkin orang kota itu punya binatang ternak atau sawah, nggak mungkin, kesulitan. Yang penting sahol dan nisab ketika sampai itu maka dikeluarkan. Ada ulama kalau senisab itu 96, ada yang mengatakan 86 emas. Ketika 1 tahun harus dikeluarkan. Kalau andaikan 96 itu seharga 1 juta, cuma 25.000 rupiah. Kalau tidak dikeluarkan bahaya, karena harta itu akan mendatangi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbentuk rupa naga. Yang keempat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tasilur rahimah, nyambung sapa sira kabeh ar-rahimah ing sanak keluarga. Terkadang ma'asyiral muslimin, kerabat itu tidak baik dengan kita. Kita sudah berbuat baik, tapi kerabat tidak mau berbuat baik. Nah, di saat itu yang dimasukkan tasilur rahim, menyambung kerabat. Tahsunu liqarabatika, kata tafsirnya itu begitu. Berbuat baik kepada kerabatmu, walaupun kerabatmu tidak baik. Baik dan tidaknya kerabat itu kepada kita itu urusan mereka. Yang jadi urusan kita adalah tahsunu liqarabatika, berbuat baik kepada kerabat kita. Dan orang ma'asyiral muslimin dan jemaah rahimakumullah, orang yang memutuskan sanak keluarga, doanya pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena suatu hari Rasulullah itu duduk bersama para sahabat. Ketika mau doa, Rasulullah berkata, wahai sahabatku, tolong pada saat ini yang memutuskan kerabat hendaknya keluar, karena aku mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih ada orang yang memutuskan kerabat dia saat ini, maka doaku ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala itu keluar satu orang, datang ke bibinya minta maaf karena dia adalah memutuskan sanak keluarga kepada bibinya, lalu kembali ya Rasulullah, aku sudah sambung keluargaku ketika kemarin aku putuskan. Maka Rasulullah saat itu berdoa bersama dengan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin dan jemaah rahimakumullah, 4 hal itu adalah secara syar'i. Menurut pandangan syar'i, bahwasannya kita dimasukkan surga karena amal kita. Tapi pada hakikatnya masuk surga itu adalah hak itu Allah. Tapi Allah tidak pernah ingkar janji kalau baik itu dimasukkan surga, pasti dimasukkan surga. Kalau buruk, kalau Allah mau berkehendak masukkan surga, masuk surga. Tapi kalau tidak, ya tidak. Sekelumit
khutbah yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan betul-betul membawa manfaat dan maslahat khususnya bagi kami pribadi. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin wal muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwas sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisami bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha ta'ala amarakum bada'a fi binafsi wa sanna bi malaikati musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala fi kitabihil azim, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabah wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli jami'a wulatil muslimin wansur islama wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uhu yastajib wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.